Jadi kita baca dulu perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ya, anak yang hilang kembali. Nah, ini ada gambaran ikonnya nih. Oke, Parable of the Prodigal Son. Nah, nanti saya akan jelaskan ini ya. Tapi kita baca dulu teksnya, ayat 11 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Lalu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar seorang hamba lembu yang gemuk, karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan. Ayat 28, anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa, tetapi belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke. Nah, ini adalah satu perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Di dalam Lukas 15 ini memang ada dikisahkan ya banyak perumpamaan, seperti kalau dalam Matius 13, ya kan? Itu langsung banyak beberapa perumpamaan diceritakan. Nah, Lukas 15 itu juga sama, ada tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, anak yang hilang, lalu bendahara yang tidak jujur, dan seterusnya. Tapi dalam pasal 15 itu, Yesus sedang mengajarkan tentang tentang perumpamaan, ya, mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Jadi ini kayak trilogi gitu ya, domba, dirham, dan anak.
yang hilang. Semuanya hilang, tapi ditemukan kembali gitu. Oke. Nah, ini menegaskan dalam Lukas 15 itu apa yang menjadi milik Allah itu lost, hilang, tapi bagaimana proses ditemukannya kembali. Ya, seperti kalau kita baca domba, dirham, anak, ya, endingnya sama, ditemukan kembali. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke anak yang hilang ini. Berarti ada sesuatu yang hilang tetapi ditemukan kembali. Nah, kita sudah belajar ya gimana kita membagi perumpamaan itu dulu. Apa sintaktik kontennya? Ya. Nah, kita coba lihat dari ayat berapa narasinya itu, atau pembukaan perumpamaannya di mana? Pembukaannya di ayat 11. Di situ dikatakan Yesus berkata lagi. Nah, berarti ini ada satu pengajaran ya yang mau diajarkan. Karena ini adalah pengajaran dari Yesus. Maka Yesus berkata lagi, ya, dia berkata lagi. Nah, kata lagi ini ada kelanjutannya nih dengan dirham yang hilang dan domba yang hilang. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus merangkai ya cerita itu yang mau diajarkan. Oke. Nah, kalau kita lihat tentang domba yang hilang, ya, Yesus mengajarkannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdosa, seperti pungut cukai. Oke. Nah, dia bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada semua orang-orang yang berdosa. Nah, mereka lah yang hilang soalnya. Ya. Nah, sama seperti anak yang hilang ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang berdosa. Coba kita baca Lukas 15 ayat 1. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Gitu. Jadi kepada mereka ya. Lalu bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi sih ada dua kelompok orang ini. Ada yang merasa berdosa seperti pungut cukai, dia menyadari orang berdosa, tapi ada seperti model orang Farisi, ya, yang nggak menyadari. Oke, itu pengajaran perumpamanya di ayat 11. Yesus berkata, berarti itu pembukaannya, ya. Apa pembukaannya? Pengajaran Kristus. Nah, pengajaran Kristus itu diumpamakan seperti ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki dan seterusnya. Berarti pengajaran Yesus diumpamakan seperti narasi atau cerita. Ya. Nah, itu yang pertama kalian mesti ngerti. Jadi dalam sebelum cerita selalu ada pengajaran yang mau disampaikan atau ada pembukaannya dulu, pembukaan perumpamaan. Nah, pembukaan perumpamaan ini bukan tidak dikatakan di situ kerajaan surga sama seperti beda seperti versi Matius ya. Nah, tapi ini pengajaran Kristus atau perkataan Kristus, perkataan Tuhan seperti narasi. Ya. Nah, perkataan Tuhan ini kan ditujukan kepada bukan hanya murid-murid tapi orang-orang di sekitar dia. Ya, orang-orang dikatakan Lukas orang-orang berdosa, pungut cukai, bahkan juga para ahli agama. Ya, para ahli agama ini orang yang merasa dekat dengan Tuhan, tapi sebetulnya jauh. Ya, berdosa, tapi nggak menyadari kan gitu. Nah,
Perumpamaan itulah disampaikan pada mereka. Jadi pengajaran Kristus kepada orang-orang berdosa sama seperti cerita berikut ini, sama seperti cerita anak yang hilang. Nah, itu di pembukaan perumpamaan. Ya, sekali lagi, perkataan Tuhan atau pengajaran Tuhan dosa disamakan atau diumpamakan seperti cerita anak yang hilang. Lalu ada penjelasannya nggak? Ada? Di ayat yang tadi saya bacain, ada penjelasan perumpamaan atau ada penutupnya? Nggak ada, ya. Nah, hanya ada pembukaan. Lalu kita lihat narasinya sekarang. Narasi ini mulai dari ayat yang ke-11b. Nah, itu narasinya, ya. Nah, dalam narasi itu kalian bisa susun gitu ya ceritanya. Itu peristiwanya apa saja, tokohnya siapa saja, lalu tarik temanya apa, begitu. Ya. Nah, ini ada satu ikon, yang menggambarkan tentang cerita ini. Ya. Jadi kalau ada ikon ini mempermudah kita juga. Oke, jelas lihat di situ anak bungsu ini kan yang ini ya. Sang bapak ini Kristus sendiri. Jadi gereja sudah mengajarkan bahwa ayah itu adalah Kristus. Nah, lalu di sini ada para malaikat yang bersuka cita. Kenapa? Karena anak itu kembali. Tapi sebelum kembali, apa yang dialami? Dia menderita kelaparan, ya, bahkan makan makanan babi. Gitu. Tapi sebelumnya kamu lihat di sini. Ini siapa? Anak sulung. Ya kan? Anak sulung ini. Oke, ini anak kecil ini siapa nih? Kalau dalam cerita itu. Apa? Nah, lalu di sini ada bait Allah, ya. Lalu di sini ada ya perbukitan gitu ya. Lalu di sini ada kerubin, ini kumpulan kerubin, serafim, para malaikat di sini, ya, bersorak-sorai. Karena yang hilang itu ditemukan kembali. Ya, oke. Nah, tetapi satu sisi kamu bisa lihat bagaimana raut muka anak sulung ini. Ya, raut muka anak sulung itu bagaimana? Dia tidak ikut bersuka cita. Malah apa dia? Iya, malah mempertanyakan kok bapaknya seperti itu. Ya kan, kalau kita baca tadi gitu. Ya. Lalu anak kecil ini gambaran siapa ini? Apa? Yang ini. Kalau kita baca di ayat yang ke kan kalau kita baca itu 28, anak sulung itu marah dan dia tidak mau masuk. Ya, bahkan dia tidak meratap ini loh. Ya, dia tidak meratap sukacita seperti para malaikat menatap ke bawah. Ya, nah anak sulungnya ini enggak. Ya, nah ini yang dialami oleh anak sulung itu. Ini mungkin gambaran dari hamba ya. Dia bertanya, kalau kita baca ayat 26 dan 27, ya, dikatakan adikmu telah kembali, ya, dan ayahmu telah menyembelih dan sebagainya. Dia mempertanyakan.
Nah, lalu kenapa di ikon ini ada gambaran tentang bait Allah? Gambaran tentang bait Allah. Gedung ini ada di tempat yang ya, gitu. Tapi baik Allah yang tinggi menerima, di sini baik Allah yang megah, tapi di sini seorang bapak yang merangkul, ya, memang diceritakan dia nanti setelah diterima baru anak itu pakai pakaian yang baru, cincin dan sepatu yang baru. Nah, tentu ada maknanya, pakaian itu apa, cincin itu apa, sepatu itu apa, ya. Nah, lalu di sini babi kelaparan, ini tentu ada maknanya, ya. Anak sulung yang mempertanyakan dan marah, ini ada maknanya, ya. Para malaikat yang bersuka cita, gitu. Ini ada maknanya, ya. Nah, kamu lihat di sini ada lubang hitam, ini menandakan bahwa babi dan lubang hitam ini adalah seperti maut, ya, yang menghalangi orang itu datang kepada Kristus. Oke? Nah, seperti kayak kita, ya, keberdosaan kita, kalau kita nggak kembali, maka ya kita akan terhilang. Ya, nah ini gambaran keberdosaan manusia itu menghalangi orang itu datang kepada Kristus. Maka kita dengan kehendak bebas kita memutuskan harus kembali. Kamu lihat nanti dalam cerita itu, anak yang bungsu ini, ya, apakah dia disuruh oleh bapaknya kembali, dipaksa-paksa? Dia sendiri yang menyadari. Nah, itu pentingnya pertobatan itu. Allah terbuka, ya, sang bapak ini selalu terbuka. Tapi masalahnya adalah kita mau kembali, kan gitu. Ada ilustrasi kan, Tuhan itu selalu mengetuk. Ya, pertanyaannya kita buka nggak kan gitu. Dia selalu mengetuk, tapi tidak mendobrak. Ya, apalagi merampok gitu. Berarti Allah nggak memaksa kita untuk datang kepadanya. Dia mau dengan kerelaan kita. Nah, anak sulung itu kan ngalami itu. Akhirnya ya dengan pasti dengan rasa kayak gimana itu, malu lah, ya kan, rasa bersalah lah. Oke? Nah, dia mau kembali. Oke, nah ini gambaran di ikon ini menceritakan kepada kita bahwa selalu ada tangan Kristus yang terbuka gitu, dan merangkul gitu, ya. Nah, kalau gambaran yang lain itu seperti ini, ya. Nah, oke, merangkul, memeluk, ya. Nah, coba kita lihat dulu kisahnya. Awalnya apa? Awalnya anak bungsu itu meminta jatahnya, ya kan? Meminta bagian harta miliknya.
Ayat yang ke-12. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya menjadi membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, bagian awal cerita, anak bungsu itu mendapat harta. Dia mendapat warisan. Dia nggak mencuri, tapi dibagikan. Tapi namanya pembagian harta milik itu kan dilakukan kapan sih? Tapi si bungsu ini ayahnya masih hidup, sudah minta warisan. Nah, ini satu pemberontakan sebetulnya. Oke. Jadi dari awal cerita kita tahu nanti itu pemberontak berarti udah karakternya ya. Tapi awal cerita sudah jelas, anak bungsu itu ngapain? Meminta harta warisan. Lalu dia jual seluruh harta warisan dia. Ya, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Berarti meninggalkan orang tuanya. Ya, di sana ngapain dia? Berfoya-foya memboroskan harta miliknya. Nah, ini awal ceritanya begitu. Jadi makin naik ya. Kamu lihat, dia minta harta, dia jual hartanya, lalu dia berfoya-foya. Nah, dia meninggalkan ayahnya dan dia berfoya-foya. Oke. Lalu puncaknya apa? Puncak ceritanya apa di situ? Dia kelaparan gitu. Jadi culminate pointnya itu adalah dia mengalami apa namanya? Kelaparan. Kenapa? Sebab hartanya semua sudah dihabiskan. Ya kan? Dia melarat. Lalu dia ngapain? Dia akhirnya kerja. Ya kan? Dia kerja pada seorang warga negeri itu, ya, dia kerja apa? Menjaga babi. Nah, ini ada gambaran babi di sini. And then apa lagi? Karena laparnya, dia mengisi perutnya dengan ampas atau makanan babi itu. Karena apa? Tidak ada yang memberi dia makan. Gitu. Nah, jadi konflik ceritanya itu puncaknya adalah dia kelaparan. Ya, dia kelaparan. Nah, lalu ayat 17 dikatakan apa? Nah, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, dan seterusnya. Berarti setelah kelaparan dia ngapain? Nah, dia menyadari kesalahan dia. Dan dia pun balik kepada orang tuanya. Nah, terus di peristiwa akhirnya apa? Dia diterima kembali dan dipestain. Ya, jadi kan kamu bisa bagi di situ, yang mana awal, yang mana puncak, yang mana akhirnya. Ya, ending ceritanya apa? Ending ceritanya dia diterima kembali dan dipestain. Ya, dan di situ juga kakaknya ya, atau anak yang sulung itu apa? Tidak senang. Ya, anak sulung itu marah.
Nah, gitu. Jadi anak bungsunya dipestain, diterima kembali, dipestain, dibeli baju baru, tapi anak sulungnya marah dan mempertanyakan sikap dari bapaknya. Ya kan? Kan gitu ceritanya. So, dari awal apa? Dari awal anak bungsu itu apa? Meminta harta warisan. And then dia jual, dia pergi ke negeri. Berarti dia meninggalkan keluarganya, and then berfoya-foya. Ya, sampai habis. Nah, baru konflik ceritanya apa di situ? Puncaknya adalah dia mengalami kelaparan dan balik. Ya kan? Kelaparan dan dia return kembali. Memutuskan untuk kembali. Baru di akhir ceritanya ya dia diterima dan dipestain. Ya, diterima oleh orang tuanya, bapaknya, dan dibuat pesta. Ya. Nah, pestanya kamu bisa lihat gambaran seperti malaikat yang bersukaria di sini. Ya, gitu. Jadi nuansa di ikon ini adalah nuansa spiritualnya ya. Anak bungsunya tuh dipestain, anak lembu yang gemuk itu disembeli dan makan dan bersuka cita. Aneh ya. Harusnya kalau kamu jadi orang tua gimana? Anakmu tuh udah kurang ajar banget nih sama kamu ya. Udah minta warisan, jadi dia mengharapkan saya mati kan gitu kan. Gitu. Udah habisin ya. Terus minta kembali. Ya mungkin kita bisa terima. Ya, kita tuh seringkali seperti anak sulung ya. Masa dipestain lagi, dipotong lembu lagi gitu. Harusnya apa? Diterima ya suruh kerja kan gitu kan. Ya, masa dipestain kan ada-ada aja gitu. Kayaknya nggak masuk akal ini ya sang bapak ini. Oke, tapi that's the story. Ya, kita nggak bisa begini mempertanyakan gitu ya. Tuhan, ini kenapa kok ceritanya aneh sih bapak ini? Lalu dia mengatakan, mungkin nanti kita mengatakan, oh bapak ini idiot atau apa gitu ya, atau diguna-guna gitu. Bisa nggak kita nambahin gitu? Bapak ini kayaknya udah diguna-guna gimana? Ya kan? Atau idiot lah, atau bapak ini kayak apa ya? Sengaja memancing anak sulung itu marah kan gitu kan? Enggak ya. Nah, kita nggak bisa nambahin apa yang tidak tertulis di situ. Tapi ceritanya memang seperti itu. Bapaknya welcome, terima dia apa adanya. Bahkan dia sambut dengan pesta. Makanya dia katakan di situ kita patut bersukacita dan bergembira, ya, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya hilang tapi didapat kembali. Nah, sang bapak ini lihat apanya? Lihat dia kembalinya itu. Dia hidup kembalinya itu. Dia nggak melihat kesalahan-kesalahan dia, ya, tapi dia lihat pertobatan dia itu. Nah, itulah yang membuat dia bersukacita. Bukan melihat kesalahan dia, tapi pertobatan dia. Ya, memperoleh kehidupan kembali. Nah, itu yang membuat dia bersukacita dan menyambut, memberi pesta kepada anaknya itu. Nah, sekarang karakternya tentu kan kalian masing-masing bisa gambarkan gitu ya. Ada beberapa di situ. Yang pertama apa? Karakter yang utama anak bungsu jelas, ya kan?
Kemudian yang kedua bapak, yang ketiga anak sulung. Ya, walaupun ada hamba kecil ini, tapi itu nggak penting. Yang kita mau lihat di sini 3 ini, anak bungsu, sang bapak, dan anak sulung. Kira-kira apa karakter dari anak bungsu ini? Nah, berfoya-foya, oke. Dari awal dia terlibat di awal cerita, di konflik sampai di akhir. Jadi kalau berfoya-foya itu berarti kan hanya di awal, ya. Apalagi? Hah? Kesadaran. Maksudnya apa kesadaran? Oke, jadi dia mau kembali ya, dia menunjukkan, dia menyadari kesalahan dia, dia mau bertobat gitu ya. Apalagi? Nah, anak bungsu ini merendahkan diri, terus menggunakan kehendak bebasnya Oke, jadi anak sulung itu punya kehendak bebas ya, memilih apa yang mau dia lakukan. Oke, that's good. Apa lagi? Di awal jelas anak bungsu ini adalah tipe anak yang bagaimana? Serakah mungkin ya. Apakah serakah, benar nggak? Kalau serakah berarti kan dia nggak jual hartanya, dia nambah hartanya malah. Ya kan? Bukan serakah ya. Tapi ini anak yang tadi yang saya katakan boros, berfoya-foya, tapi sebelumnya dia adalah anak yang jelas memberontak, ya kan, melawan gitu. Sebab dia minta harta warisan di saat ayahnya masih hidup. Terus dia pergi jauh, pakai harta itu. Nah itu pemberontakannya itu double ya. Satu udah minta harta, itu udah jelas memberontak, mengharapkan apa namanya, secara tidak langsung tuh sudah mengharapkan ayahnya itu cepat mati kan gitu, atau katakanlah anak yang kurang ajar ini gitu ya, sudah minta warisan. Berarti sifat memberontak melawannya sudah di situ. Ditambah lagi dia tinggalkan keluarganya. Ya, jadi satu kesalahan yang fatal sekali. Lalu lebih fatal lagi, dia menjual hartanya dan berfoya-foya. Berarti kalau disimpulkan itu di awal cerita itu, ini adalah anak bungsu yang bagaimana? Ya, mungkin kita kalau baca ini kita gerem, ini anak yang nggak tahu diri, kurang ngajar, ya kan, mampus misalnya gitu. Anak yang perlu dibinasakan ini, ya, anak yang kalau orang tua marah sama anaknya biasanya gini, kurang ngajar, ya, mampus kamu, nah, apa ya, kita bisa kata-kata kutuk buat dia, sana pergi gitu, ya. Tapi jelas ini cerita di mana kesalahan-kesalahan yang ditunjukin oleh si anak bungsu, dan kesalahan-kesalahan yang semakin lama semakin fatal, mulai dari minta harta, lalu pergi meninggalkan orang tuanya,
Lalu dia jual, sampai akhirnya dia berfoya-foya, sampai akhirnya jatuh miskin. Ya, nah ini artinya apa? Anak bungsu yang punya karakter yang seperti apa ini? Melawan, memberontak, dan mungkin tidak peduli, ya kan? Tidak peduli ayahnya, tidak mengasihi ayahnya, jelas. Yang namanya sudah melawan, tidak taat, berarti apa itu? Tidak mengasihi. Itu saya kira satu ya. Lalu yang kedua adalah dia lebih mencintai apa? Harta. Dia lebih mencintai apa? Nafsunya, ya kan? Dia lebih apa? Memilih hidup duniawi atau bersenang-senang. Itu artinya apa? Hidup yang mungkin dikatakan seperti dia mungkin terjebak kepada, bukan serakah pada harta ya, tetapi pleasure, atau misalnya gluttony. Dia berfoya-foya, dia minum, dia makan pakai uangnya itu, ya kan? Nah itu satu. Jadi satu sifat tidak taat kepada ayahnya, memberontak. Yang kedua apa? Pleasure, atau tadi yang dikatakan berfoya-foya. Hidup menuruti hawa nafsu. Itu kedua. Lalu yang ketiga apa? Di konflik ceritanya apa anak bungsu ini? Oke, dia lapar, tapi dia masih mau kerja, ya kan? Pertama dia masih mau kerja, ya kan? Berarti memang dia tahu, ini saya sudah habis hartaku, saya mau kerja lah, ya kan? Nah, dia belum menyadari mau balik ke bapaknya, karena dia masih bisa kerja, gitu, ya. Tapi ternyata di negeri yang dia tuju itu mengalami apa? Bencana kelaparan. Kerja pun percuma. Negerinya kelaparan. Ibaratnya gini, ada duit pun, ada upah pun, mau beli makanan nggak ada. Karena negerinya kelaparan. Jadi puncak ceritanya itu, si bungsu itu kelaparan karena apa? Hartanya habis, dan negeri yang dia tuju itu apa? Sedang dilanda kelaparan. Ya, perhatikan di situ. Di ayat yang kita lihat ayat ke-15, 14 lah ya. Coba kita baca. Lukas 15 ayat 14. Coba bacakan. Iya, mulai melarat. Karena apa? Hartanya habis. Di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Gitu. Ya, apalagi hartanya habis ini, tambah melarat ya. Nah, tapi dia bekerja, gitu. Dia bekerja, ya, pada seorang warga di negeri itu dengan cara dia, pekerjaan yang dia bisa ya jaga babi gitu. Ya. Di negeri yang kelaparan itu kan berarti ekonominya itu hancur, ya kan? Ya ada pekerjaan yang mungkin layak bagi dia. Ya pantas dia jaga kandang babi atau jaga babi dia. Ya, nah babi itu misalnya kalau ini ada cerita anak ini adalah orang Yahudi, misalnya babi itu kan binatang haram kan, sampai dia harus menjaga binatang haram itu. Nah itu tandanya memang nggak ada pekerjaan lain lagi selain pekerjaan itu gitu. Mau nggak mau daripada mati kelaparan. Ya, nah kamu lihat
dari anak seorang yang kaya jatuh sampai paling bawah. Jadi Tuhan cerita pintar ya dia dari yang sangat kaya, anak itu sampai jatuh ke lubang yang paling dalam. Gak ada pekerjaan lain yang saya mesti kerjakan, mau nggak mau jaga babi, jaga parkir masih mendingan ya. Atau bersihin kebun ya kan, jaga kebun itu masih mending. Ini jaga binatang yang haram ini. Artinya tidak ada pekerjaan lain lagi yang dia mesti kerjakan. Tapi dia kerjakan ya. Dia tetap kerjakan. Nah, berarti itu karakter apa yang timbul? Pertama, memang orang yang sudah jatuh ke dalam yang paling dalam, itu pasti sifat memberontaknya pasti ada. Dia belum mau kembali. Saya mau berusaha dulu sendiri. Saya mau kerja dulu sendiri. Saya masih punya tenaga, masih punya kaki, tangan. Nah, ini rasionalisasi kan. Berarti tadi yang pertama udah memberontak, yang kedua hidup senang-senang ya, pleasure tadi, hidup dalam dosa. Lalu yang ketiga apa? Anak bungsu ini masih mengandalkan dirinya sendiri, ya, dia masih bisa kerja, berarti mengandalkan kekuatannya sendiri. Walaupun jaga babi nggak apa-apa kan gitu. Nah, baru sampai kalau kita baca 16 apa? Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Karena ya kelaparan, negeri yang kelaparan. Misalnya nggak ada yang jual makanan. Gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia nggak ada makanan yang dimakan, sampai dia makan apa? Iya, mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Makan makanan babi. Nah, jadi di sini, jangan di dalam ikon ini kan ada ya makanan bagi itu. Betapa miserable dia. Nah, berarti apa karakter yang keempat? Nah, sampai dia harus makan makanan babi. Gitu. Ya. Baru ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah. Nah, justru dia bayangkan di negeri bapaknya itu apa? Berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Baru dikatakan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Nah, di sini. Tadi yang ketiga masih mengandalkan diri sendiri. Baru yang keempat di sinilah timbul apa? Kesadaran bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Bapaknya. Ya. Nah, baru karakter keempat itulah dia kembali. Inilah kembali itu berarti apa? Karakter pertobatan. Nah, dia katakan aku akan meminta ampun. Ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku aja sebagai salah seorang upahan. Jadi dia nggak menganggap dirinya pantas jadi anaknya lagi. Tapi cocok jadi apa? Pegawai bapaknya atau pekerja dari bapaknya. Ya. Nah, itu kalian hal-hal detail itu mesti perhatikan gitu. Berarti karakter yang berikutnya apa? Tadi pertama dia melawan orang tua, yang kedua dia hidup bersenang-senang, pleasure ya kan, yang ketiga dia mengandalkan diri sendiri, yang keempat pertobatan dia, ya kan, dia kembali kepada Bapaknya, menyadari dia butuh, dia tidak bisa hidup tanpa Bapaknya. Nah, jadi pertobatan itu adalah satu kesadaran bahwa dia tidak bisa hidup, dia akan mati kalau tidak kembali kepada Bapa. So, what is means repentance? Repentance itu artinya kamu yang sudah menjauh tapi mendekat lagi.
return, kembali. Ya, sehingga metanoia atau pertobatan itu artinya berubah arah, berbelok lagi. Harusnya kalau kamu lurus masuk jurang, nah kamu mesti stop, putar balik. Nah, itulah pertobatan. Ya. Jadi anak sulung ini, anak bungsu ini apa? Karakter yang keempatnya apa? Pertobatan. Artinya apa? Dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Karena dia mau kerja dimanapun sudah nggak bisa. Di negeri yang lapar soalnya. Di negeri yang tidak punya apa-apa, yang ada bencana kelaparan. Dan dia sudah berusaha kerja, bukannya dia nggak kerja. Nah, berarti dia masih mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi itu tetap membuat dia, kalau dia terus mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tetap kerja di kandang babi itu, apa yang terjadi? Mati kelaparan. Kan gitu kan? Berarti mengandalkan diri sendiri itu mendatangkan apa? Kematian. Nah, berarti karakter yang keempat harus mengandalkan ayahnya kembali. Nah, itulah pertobatan. So, pertobatan itu apa? Pertobatan itu apa? Satu kesadaran, aku nggak bisa hidup kalau tidak kembali kepada Bapa. Ngerti nggak? Ya, jadi uniknya kalau kita menganalisis karakter ini adalah kita dapat karakter-karakter yang tidak tertulis di situ, tapi inilah yang kita cari out. Nah, itulah gunanya kalian eksegesis gitu. Ya, bukan sekedar cuma baca lalu dikotain gitu, tapi dibaca, digali, ditangkap hidden meaningnya, spiritual meaningnya, lalu kalian bisa tuliskan, sampaikan gitu, ajarkan. Ya, so pertobatan sekali lagi tidak mengandalkan diri sendiri, ya kan? Berarti mengandalkan satu kesadaran, mengandalkan Tuhan, kerelaan, ya kan? Mengandalkan Tuhan supaya mengandalkan sang ayah, ya. Tanpa mengandalkan ayah maka akan binasa. Walaupun dia harus kehilangan status dia, walaupun dia harus tanpa memandang statusnya lagi gitu. Nah, masalah status itu penting karena di situ di ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku aja sebagai seorang upahan Bapa. It means apa? Jadi dalam pertobatan itu tidak ada orang bilang gengsi-gengsi, malu-malu gitu. Ya, atau nuntut status lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kembali kepada ayah. Yang kedua, apa? Kembali dan tidak peduli, tidak mementingkan apa? Status atau tidak memperdulikan lagi status dirinya. Oke. Lalu ayat 20 dan ini sampai 23 itu apa yang terjadi dengan anak bungsu? Dia kembali dan diterima. Ya kan? Dia diterima. Lalu diberi jubah yang terbaik. Ya, pakaian maksudnya. Lalu cincin dan sepatu. Nah, ternyata melalui pertobatan kita dapatkan apa yang terjadi. Ini masuk ke karakter ini ya, sang Bapa ya. Sang Bapa itu apa? Sang Bapa itu apa? Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dia, mencium dia. Anak itu berkata, Bapak, aku telah berdosa.
Oke, jadi dalam pertobatan itu ada pengampunan, meminta pengampunan. Penting. Kalau kita bisa katakan ini pertobatan berarti menyadari ya, bukan kekuatan sendiri yang menyelamatkan, bukan usaha saya bekerja, saya nanti bakal kembali lagi, saya bisa dapat apa, saya bisa dapat duit lagi, saya bisa berfoya-foya lagi. Ya, bukan di situ poinnya. Ternyata malah justru apa? Kelaparan. Menyadari bukan kekuatan sendiri yang menyelamatkan, tetapi mengandalkan Bapaknya. Ya, baru ini bisa dihidup. Lalu dalam pertobatan itu nggak peduli, tidak peduli lagi masalah status. Berarti ini apa? Ada satu sikap kerendahan hati. Oke, kerendahan hati. Nah, yang ketiga, dia katakan apa di situ? Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Berarti ada apa? Pengakuan. Ya kan? Pengakuan dosa. Oke, kamu lihat di situ. Kan di puncaknya itu yang terjadi. Yang dilakukan oleh si bungsu itu ngapain? Dia sadar. Sekarang aku nggak bisa kerja, dapat duit untuk senang-senang lagi, ternyata aku justru makin apa. Berarti nggak bisa mengandalkan kekuatannya kan? Nggak bisa mengandalkan pekerjaannya. Nah, yang bisa diandalkan siapa? Bapak. Oke? Nah, tapi mengandalkan Bapak. Jadi pertobatan itu apa? Return ini. Apa ya? Pertobatan itu berarti return. Kembali. Oke? Kembali kepada Bapak. Tapi yang kedua adalah apa? Ada sikap kerendahan hati. Tidak ada gengsi lagi, apapun humility, ya, pasrah. Nah, gitu. Apa namanya? Sikap pasrah kepada Bapak. Kalau aku dijadikan orang upahan, nggak apa-apa, nggak dianggap anak, nggak apa-apa. Ya, ini aku masih bisa makan dan hidup, kan gitu. Mungkin di sini ada yang pernah alami ya, Pak. Nah, makanya kalian tuh apa ya, nanduk-nanduk terus. Mungkin saya juga gitu kan. Ya, SMA bandel ya kan, aku dari SMA, terus nggak punya uang ya kan, hampir begini. Tapi yang ketiga Pak, ada pengakuan berdosa. Aku berdosa kepada Bapa dan surga. Kamu lihat di sini, Bapa itu identik dengan surga. Ya, sang ayah itu identik dengan surga. Jadi dalam cerita ini sudah kita lihat surga itu bukan tempat. Surga itu ya Allah, kan gitu. Ya, dia berdosa kepada surga dan Bapa. So, in repentance itu ada humility. Nah, yang pertama harus kembali, ada kerendahan hati, ada pasrahan gitu ya, dan pengakuan dosa. Nah, ini karakter yang menonjol dari anak yang bungsu. Jadi ini return dari apa? Return dari ini ya, return dari tadi pertama apa? Tadi kalau namanya pertobatan, return dari atau pengakuan dosanya apa di sini? Tadi yang pertama apa? Hah? Apa?
memberontak, tidak taat. Yang kedua, pleasure, ya kan, hidup sesuai nafsu, hawa nafsu, senang-senang makan, contoh ya, yang hawa nafsu itu ya, minum, foya-foya, pesta dan sebagainya. Oke, nah ini pengakuan dosa atau kembali dari sikap ini yang memberontak dan pleasure, hawa nafsu, ya, berfoya-foya. Harus ada pengakuan ini gitu, pengakuan ini. Oke. Nah, ini karakter utama dari anak bungsu. Bagaimana anak bapak? Nah, sekarang karakter bapaknya Pak. Bapak ini pertama anaknya minta harta, ya kan? Padahal dia masih hidup, dia nggak sekarat, dia nggak lagi di tempat tidur tunggu ajal kan gitu kan? Dia masih sehat, dia masih bisa kerja, misalnya. Tapi anaknya minta harta, lalu dia kasih aja. Iya kan? Bapaknya kasih kan? Kasih sesuai hak milik anak itu. Ya, berarti ini bapak yang bagaimana ini? Hah? Tadi kan ada yang bilang apa namanya? Tadi siapa yang bilang tentang kehendak bebas? Iya kan? Jadi bukan bapak yang otoriter, tapi bapak yang memberikan kehendak bebas kepada anak-anaknya. Ya lu mau pilih hak kamu ya silakan. Nah, sama bapak kita di surga juga enggak otoriter. Kamu diberi kasih karunia, diberi keselamatan, mau terima, mau enggak, itu pilihan bebas. Ya, Allah enggak mengintervensi atau mencipta kita itu seperti robot. Dan kita kayak dan dia memegang remote controlnya, terus kita tuh kayak robot yang disetel oleh remote control itu kan. Jadi ya, berarti ini bapak yang gimana ini? Bapak yang menyerahkan sepenuhnya kehendak bebas kepada anak. Jadi ya, dia menghargai pilihan setiap anak-anak atau memberikan ruang, memberikan kebebasan, ya kan, kepada anak-anaknya untuk memilih. Ya, kalau kamu milih harta, terus kamu mau tinggalkan aku, silakan, itu pilihan. Ya, nah kita yang jadi anak dan punya orang tua mesti menyadari itu kan. Nanti suatu saat kalian jadi orang tua dan punya anak, katakan anak bungsu ini sudah cukup umur, ajarin ada pilihan-pilihan yang kalau kamu milih ini ada konsekuensi, kalau kamu pilih itu ada konsekuensi. Dan itulah Allah kita yang nggak pernah maksa kita. Ya kan? Gitu. Dia cuma ngajarin kita, kamu punya pilihan bebas. Ya, kamu bisa lihat contoh Adam dan Hawa itu. Kan ada orang sering bertanya ya, kenapa Adam dan Hawa itu nggak dicegah supaya makan buah itu kan gitu. Ya kan? Bisa nggak Allah dalam kemahakuasaannya itu pas pada saat ular membujuk Hawa itu, Allah itu mengintervensi atau Allah itu katakanlah juga datang ke situ, nggak membiarkan Hawa dengan ular
dan Adam itu sendiri. Ya kan? Allah itu mengintervensi jangan sampai Adam dan Hawa itu makan gitu. Tapi kan ternyata tidak. Nah, ini karakter Allah itu kamu lihat ya. Dari awal penciptaan sampai ini ya. Jadi dia tidak apa? Dia Allah yang memberikan kehendak bebas kepada setiap orang. Free will, ya kan? Kehendak bebas kepada setiap orang. Nah, seperti anak bungsu ini minta harta, ya kasih. Terus dia mau pergi meninggalkan dirinya, silakan. Gitu, ya kan? Nah, banyak contoh-contoh dalam Alkitab seperti itu. Nah, oke. Lalu Bapak ini kan terlibat dalam peristiwa akhir ya kan? Di puncaknya kan ini, oke, anak bungsu. Di akhirnya bagaimana? Dia terima anak itu, bahkan dia pestain. Apa karakter utamanya? Nah, iya, dia tahu kalau dengan kehendak bebas yang dia kasih kepada anak, dia tahu nggak kira-kira anak bungsunya ini bisa jatuh nggak nanti? Bisa jatuh dalam hal ini? Bisa ya. Tapi karena itu pilihan anaknya, sama kayak kalian di sini gitu ya. Kan kalian mau tekun, mau malas, belajar sungguh-sungguh, main. Emang ada yang bisa cegah kalian dari sana? Oke, paling kalau kalian melanggar ada hukumannya kan? Oke. Nah, sama. Sang bapak ini memberikan kehendak bebas, tetapi dia juga apa? Memberi kesempatan. Kalian menerima kembali. Kalau dia terima kembali, dia terus beri kesempatan tuh bapak yang bagaimana itu? Mengampuni, suka mengampuni ya kan? Terus apa ini? Tulus. Terus apa ini? Ayat mana ini? Kamu baca ayat 20. Ayahnya telah melihatnya ketika ia masih jauh, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, itu ya, dia rangkul anaknya, dia peluk. Tapi ini bapak yang memberikan kehendak bebas manusia itu supaya manusia itu apa sih? Dia nggak ciptakan kita jadi robot itu supaya apa? Supaya kita itu bisa mempertanggungjawabkan secara pribadi apa yang sudah Tuhan berikan. So, kehendak bebas itu apa? Bukan kehendak bebas berbuat dosa, tapi sebetulnya kehendak yang mendewasakan kita dalam pengertian kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak beri. Anak bungsu bisa nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia dapat? Tidak bisa. Berarti dia salah menggunakan kehendak bebas. Berarti dengan kehendak bebas yang dia berikan, dia tidak mempertanggungjawabkan. Tapi waktu dia tidak mempertanggungjawabkan itu, ternyata Tuhan juga masih memberikan jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya adalah apa? Belas kasih. Ini bapak yang penuh atau punya belas kasih. Untuk apa sih belas kasih yang dia berikan? Supaya anak itu, kamu baca ayat terakhir, anak itu apa? Hidup kembali. Ya. Jadi pertama,
Allah beri kehendak bebas supaya manusia itu tambah dewasa. Tambah dewasa itu maksudnya kalau dalam penciptaan itu menjadi segambar dan serupa. Ya, Allah memberikan kita kehendak bebas untuk menggunakan apa yang Tuhan kasih, seperti Adam dan Hawa. Diberikan semua isi bumi ini. Nah, dia harus kelola itu dengan kehendak bebasnya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan kasih. Itulah kehendak bebas. Kehendak bebas itu artinya apa? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan kasih. Mempertanggungjawabkannya sampai bagaimana? Sampai kamu benar-benar menjadi serupa dengan dia. Nah, itu tidak bebas. Oke? Tapi kalau gagal nih, gagal mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih, seperti anak bungsu ini. Nah, Tuhan memberikan jalan keluar yang lain. Ya kan? Tuhan memberi jalan keluar yang lain itu apa? Kembalilah kepadaku pertobatan karena aku penuh belas, karena aku punya belas. Nah, jadi kamu lihat, Tuhan kasih kehendak bebas supaya sebetulnya kita tambah dewasa dan kita hidup. Nah, jadi Tuhan kasih kita kehendak bebas bukan supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Misalnya kayak Adam dan Hawa ini, ini berarti Tuhan sengaja nih ciptain manusia supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa lalu mati. Ingat, Tuhan tidak mencipta manusia untuk mati. Tuhan mencipta manusia supaya manusia itu hidup. Nah, untuk hidup, dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima dari Allah. Seperti anak bungsu ini. Kalau dia terima dari Allah, terima dari bapaknya, apa tadi, tapi dia bisa kelola dengan baik. Oke kan? Dia nggak mencuri dari bapaknya, dia terima apa menjadi haknya. Tapi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan itu, perlu nggak dia minta belas kasihan dari bapaknya? Nggak perlu. Tapi justru gagal kan? Dia gagal mempertanggungjawabkan itu. Benar? Artinya gagal dalam melakukan bebasnya binasa, mati, nggak hidup. Nah, baru kembali ke jalur dia orang yang penuh belas. Sama kayak Adam dan Hawa itu. Seandainya dia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia mati nggak? Atau dia jatuh dalam dosa dan mati nggak? Enggak kan? Hidup dia dalam kehendak bebas dia. So, dalam kehendak bebas itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya menggunakan apa yang Tuhan kasih dengan sebaik-baiknya sampai kamu memperoleh hidup. Ya. Tapi ternyata nggak bisa, Tuhan kasih belas kasih. Nah, anak itu akan kembali. Sekarang bagaimana anak sulh? Apa yang terjadi di anak sulh? Di akhir cerita. Ya, di akhir cerita dia komplain sama bapaknya. Ayat 26. Ayat 25. Ayat 25, tapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu yang gemuk dan karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Nah, kira-kira apa yang kamu bisa simpulkan dari anak sulung? Iri, iri hati, ya kan? Apa lagi? Iri hati, tidak dihargai. Kok aku nggak dipestain, ya kan? Padahal aku sudah apa? Kerja di ladang, ya toh? Aku sudah taat, aku sudah melayanimu. Misalnya kan kita seringkali komplain ya, Tuhan, aku sudah kerja di ladangmu, aku melayanimu, tapi kok aku nggak pernah dipestain, kok aku melarang, kok aku tuh seperti ini, seperti itu, mengeluh. Oke? Ya. Sementara anak yang bungsu ini kan jelas. Mungkin kalau kita jadi anak sulung kita akan marah ya, kalau kita punya adik seperti itu. Seandainya kita yang jadi anak sulung lalu kita punya adik seperti itu, ya kan? Kamu pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi di sini justru ayatnya berkata begini. Ya, ayat yang ke-29, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Ayat 31 ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Berarti karakter anak sulung ini, kamu lihat ya, dia memang jadi anak yang taat. Dia nggak memberontak, dia nggak berfoya-foya, ya kan? Dia nggak meninggalkan ayahnya, tapi dia justru kerja di sini, taat, bantu ayahnya di ladang, dia taat bantu bekerja keras. Ya, lalu bapaknya mana? Milikku adalah milikmu, berarti apa? Dia punya harta kan? Punya harta, kaya. Ya, anak sulung ini dia taat, dia rajin kerja, dia bantu bapaknya, dia punya harta bapaknya. Anak bungsu kan juga punya, dia juga punya. Karena kan hartanya sudah diambil anak sulung. Anak bungsu berarti sisa harta ayahnya, ya memang miliknya kan. Oke. Nah, tetapi kenapa kok dia marah di sini? Marah ini karakternya. Marah, ada yang bilang iri hati. Ya, kenapa kok seperti itu? Berarti karakter utama anak sulung ini, pertama memang dia adalah orang yang dekat dengan bapaknya. Benar? Misalnya anak bungsu itu tadi pergi menjauh ke negeri yang paparan, jauh dari bapaknya. Dan anak sulung setiap hari bersama bapaknya. Tapi masalahnya adalah begini, karakter utamanya itu kok dia nggak punya hati bapaknya. Jadi, dia taat kepada bapaknya, kerja sama bapaknya, bantu bapaknya, bahkan punya harta bapaknya, dekat sama bapaknya, setiap hari lihat bapaknya. Pertanyaannya, permasalahannya kok marah di hati? Nggak seperti bapaknya. Bapaknya bersuka cita, ya kan? Bapaknya punya belas kasihan. Berarti anak sulung ini punya belas kasihan nggak? Nggak punya. Tidak punya compassion. Nah, inilah kesalahan dia. Dia nggak punya hati seperti bapaknya, atau tidak punya, bapaknya punya belas kasih ya. Dia nggak punya apa? Compassion. Padahal setiap hari dekat, ya kan? Padahal setiap hari bersama dengan bapaknya. Nah, kamu lihat di sini anak sulungnya. Ini orang yang katakanlah ya, setiap hari di gereja melayani Tuhan, ya,
kerjanya anggaplah kayak melayani Tuhan, taat, bantu pelayanan, sering ibadah, doa dan sebagainya, itu another point. Tapi poinnya adalah kamu melakukan ini semua, si anak sulung itu punya nggak hati Bapak? Dia punya nggak karakter seperti Bapak? Nggak punya. That's the problem. Itu masalah. Oke, jadi kalian jangan cuma lihat anak sulung marah, iri hati gitu doang. Kamu analisis lebih jauh. Ngerti kan? Kenapa? Kok dia taat, dia rajin kerja, dia dekat sama bapaknya, tapi kok nggak seperti bapaknya? Gitu. Ya, mukanya yang mirip gitu. Tapi karakternya nggak ada. Memang sulung nggak masuk, karakternya kontras banget. Yang satu resek gitu ya, boros. Sulung ini rajin, nggak berfoya-foya. Bahkan dia nggak pernah pesta, ya kan? Nonton anak kambing bersenang-senang enggak loh. Ya kan di situ juga. Aku nggak pernah dipotongin kambing bersama dengan teman-temanku. Ya kan? Gitu. Tapi ternyata dia nggak punya sifat seperti bapaknya. Nah, itu ya. Jadi karakter anak sulung yang utama Pak, walaupun dekat, walaupun taat, tapi tidak memberikan satu jaminan bahwa dia punya sifat karakter seperti bapaknya. Apa itu? Belas kasih. Ya, nah belas kasihan itu kita lihat di ayat berapa tadi? Dengan belas kasihan Allah itulah membuat anak itu hidup kembali. Ayat 20 ya. Coba kita lihat teks aslinya. Nah, di situ dikatakan splagnizomai ya. Splagnizomai. Compassion. Simpati atau compassion, belas kasihan. Sama kemarin dari kata eleon atau eleson. Jadi kalau kita gabungkan tadi ya, peristiwa dan karakter tadi, kita dapatin apa sih? Ini cerita tentang apa sih? Hah? Kita bisa dapatin peristiwa perobatan. Ini karakter utama sang anak, ya kan? Karakter utama bapak belas kasih. Karakter utama anak sulung tidak punya belas kasih, tidak punya hati bapak. Dari awal sampai akhir cerita kita sudah tahu kan. Nah, lalu kalau itu digabungkan dengan karakter tadi, dapat premis apa? Temanya apa? Ayo, coba kasih pendapat. Siapa? Sulit ya? Gampang-gampang sulit ya? Yang selama ini kalau kita baca, ini kan tentang anak yang hilang ya. Pikiran kalian kan apa pikiran kalian? Tadi saya belum nanya. Lalu kalau kita pelajari dengan teliti ya, ternyata apa ini?
Tinggal digabungkan aja toh. Karakternya apa di situ? Pertobatan dan belas kasihan. Pertobatan, apa? Menghasilkan belas kasihan dan hidup. Oke. Ini gak apa-apa, itu kan ide ya. Sesuai apa yang di situ kan. Apalagi? Pertobatan dan belas kasihan mendatangkan keselamatan. Oke, jadi harus ada dua unsur di situ ya. Ada pertobatan manusia, ada belas kasihan dari Bapa, ya kan? Jadi kayak ada semacam sinergi manusia ya, antara sinergi manusia dan Allah gitu ya, baru mendatangkan keselamatan, ya kan gitu. Kamu lihat ya, tadi itu dari awal saya sudah, ini cerita tentang keselamatan kita sebetulnya. Keselamatan itu akhirnya di sini apa? Sinergi dari manusia, dari pihak manusia yaitu pertobatannya, dan dari pihak Allah itu apa? Menyediakan belas kasihnya. Ya. Nah, kalau anak sulung itu kan akhirnya memperjelas ya. Anak sulung itu memperjelas kalau nggak punya compassion, maka apa yang terjadi dengan anak sulung itu? Dia nggak punya compassion, dia nggak punya hati Bapak, ya kan? Dia nggak punya belas kasih. Seandainya anak sulung itu yang jadi bapak, maka anak bungsu itu bakal diterima nggak sama dia? Hah? Enggak, bakal dia usir. Ya kan? Gitu. Berarti kalau nggak punya compassion, nggak ada keselamatan itu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini cerita tentang bahwa satu pertobatan dan belas kasih itu mendatangkan keselamatan atau kehidupan. That's right, itu dia. Pertobatan dan belas kasih itu atau kasih itu dua hal yang mesti menyatu gitu. Ya, baru mendatangkan kehidupan. Sama kayak manusia itu diciptakan dari sel sperma dan ovum ya, menyatu jadi satu, jadilah kehidupan itu kan. Ya, ada sel telur, ada sel sperma, menyatu jadi satu, jadilah benih, jadilah kehidupan, jadilah kita di sini. Nah, dalam hal spiritual juga begitu. Ya, ada pertobatan. Katakanlah kalau kita teliti lebih jauh itulah ada iman dan pertobatan itu ya, dan kasih Allah, penebusan Kristus. Nah, makanya nanti di situ diceritakan ada lembu yang disembelih. Ya, lah itu adalah satu gambaran ya, atau satu alegori kepada penyaliban Kristus. Oke. Pesta itu adalah suasana keselamatan tadi. Nah, nggak ada pesta, nggak ada keselamatan kalau nggak potong lembu. Sama kalau kayak di kampung itu, namanya pesta pasti potong babi ya, atau potong potong ayam lah paling enggak. Benar nggak? Lalu ada anggur, ada minuman, ya kan? Jadi anggur, lembu itu gambaran dari pengorbanan Kristus, kasih Allah itu tadi.
Ya, Bapa yang penuh belas kasih itu merelakan lembunya itu dipotong. Padahal lembu itu mahal, bukan kambing di sini dipotong. Ya, lembu. Nah, berarti kan kembali ke kayak Yohanes tadi kalau kita tarik. Allah mengasihi dunia ini. Benar kan? Lalu dia memberikan anaknya satu-satunya. Anak tunggal dia. Berarti yang paling berharga itu. Nah, dia kurban. Nah, itulah Kristus tadi. Makanya di dalam ikon ini yang digambarkan apa? Kristus. Ya, gitu. Dia seperti kayak tadi, nanti kita lihat tafsiran kita di sini ya. Lembu itu kayak menunjukkan kepada pengorbanan dia, kasihnya. Tapi itu akan percuma kalau anak itu nggak kembali dulu. Iya kan? Percuma ada lembu, ada pesta, tapi kalau anak itu nggak kembali, nggak bertobat. Nanti makanya ada perumpamaan tentang perjamuan besar gitu ya, perjamuan nikah. Udah disiapin semuanya, lembunya udah dipotong, pestanya udah disiapin. Tapi nggak ada yang mau datang ke pesta itu. Ya, udah diundang berkali-kali, ada yang bilang sibuk mau kerja di ladang, ada yang sibuk mau mengurus apa gitu. Nggak ada yang datang. Pernah baca nggak perumpamaan perjamuan ini? Nah, ini ada di sini ya, saya tulis ya. Nah, itu menegaskan kembali keselamatan itu atau kehidupan itu berasal dari pertobatan manusia sekaligus belas kasih Allah. Sama seperti dua sel ovum dan sperma yang menyatu menghasilkan kehidupan. Nah, I think that's the main idea. Jadi keselamatan itu apa? Sinergi atau usaha bersama antara Allah dan manusia. Allah menyediakan jalannya, dia sebetulnya udah kasih kehendak bebas sama kita. Cuma karena dosa akhirnya melenceng, ya kan? Lalu dia kasih jalan alternatif, jalan kasih tadi. Pertama ya dia kasih jalan kehendak bebas, manusia usahakan dulu sendiri. Ternyata nggak bisa. Nah, dia kasih jalan yang kedua, jalan belas kasih. Cuma ini sulit, penuh pengorbanan. Dia harus korbankan lembunya, dia harus korbankan anaknya itu. Anaknya siapa? Kristus. Nah, tapi sesuai dengan kehendak bebas manusia juga harus memilih untuk kembali. Ya, jadi dalam pertobatan itu juga tadi satu hal yang lupa. Ini juga menyadari ini kan menyadari kekuatan sendiri nggak bisa diandalkan kan, tapi hanya bisa mengandalkan Bapa. Nah, menyadari inilah maksudnya dia memilih Bapa, kehendak bebas memilih siapa? Bapa. Memilih Bapa. Kenapa? Karena usahamu sendiri, kekuatanmu sendiri sudah nggak bisa. Seperti anak bungsu tadi, dia kerja, tapi tetap dia kelaparan dan mau mati. Ya. Nah, berarti dalam pertobatan itu kita punya kehendak bebas. Allah nggak memaksa kita bertobat. Kita bisa memilih mau pakai kekuatan sendiri atau Allah. Nah, kalau kita memilih Allah, kita berarti kita memilih kembali, ya kan? Gitu. Baru kalau kita memilih kembali, baru bisa masuk ke dalam pesta itu.
Nah, ya kan? Nah, di dalam pesta itu kamu dikasih pakaian, dikasih cincin, dikasih baju, sepatu. Apa artinya itu? Nah, nanti kita akan bahas, ya. Apa kata Bapak Gereja di sini. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi, ya.